Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Labiba Faisal. Saya di sini akan mempresentasikan tugas besar 2 dari Bahasa Indonesia tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Belakangan ini, penggunaan bahasa Indonesia mengalami pergeseran dan digantikan oleh penggunaan bahasa gaul. Awalnya bahasa gaul digunakan oleh beberapa kelompok tertentu, karena tujuan awal adanya bahasa ini agar anggota kelompok tersebut saja yang mengetahui maknanya. Dan setiap kelompok memiliki ciri khas bahasa gaul mereka sendiri, sehingga orang yang bukan anggota kelompok tersebut tidak mengetahui makna atau arti yang mereka gunakan dalam berkomunikasi. Penggunaan bahasa gaul sebenarnya berdampak negatif terhadap bahasa Indonesia yang secara baik dan benar pada saat ini ataupun pada masa yang akan datang ke depannya. Yang kedua ada pembahasan masalah. Yang pertama, bahasa yang seperti apakah bahasa gaul itu? Bahasa gaul atau bahasa Indonesia gaul adalah bahasa informal yang muncul pada tahun 80-an dan berkembang luas hingga saat ini. Bahasa gaul juga bisa diartikan sebagai bahasa yang sudah dimodifikasi atau diubah dengan berbagai macam bahasa. Sebagai besar, kata-katanya merupakan terjemahan, singkatan-singkatan, atau juga kata plesetan. Bahasa gaul mulai marak di wilayah Jakarta, dengan lambat laun menyebar ke seluruh Indonesia melalui media massa atau media sosial, khususnya televisi dan internet. Bahasa gaul merubah pembentukan kata, mulai dari penghilangan bunyi, merubah vokal, perubahan kosakata, dan masih banyak lagi. Bukan hanya pembentukan kata, tetapi juga dengan imbuhannya. Si, dong, deh, dan tuh merupakan bagian dari partikel bahasa gaul. Partikel ini mampu menambah makna tertentu pada suatu kalimat tersebut, walaupun kalimat tersebut pendek. Pembahasan yang kedua, apakah fenomena bahasa gaul yang dipakai di kalangan anak muda Indonesia dapat mengancam bahasa Indonesia? Jika generasi tenggelam dalam penggunaan bahasa gaul, maka bahasa Indonesia akan memudar sebagai bahasa nasional atau sebagai identitas bangsa. Dengan adanya pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa, masyarakat pun memulai meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan lebih memilih bahasa gaul, karena sudah terbiasa dengan penggunaan bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul semakin meluas di kalangan generasi muda. Ini adalah sinyal ancaman yang serius terhadap bahasa Indonesia. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa suatu saat bahasa Indonesia secara baik dan benar akan tergeser oleh bahasa gaul. Jadi bahasa gaul bisa mengancam keberadaan bahasa Indonesia yang secara baik dan benar. Pembahasan yang ketiga, apa dampak penggunaan bahasa gaul dalam media sosial? Pada zaman sekarang, dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan berkembang semakin pesat juga, hingga membuat masyarakat di Indonesia mau tidak mau mengikuti arus perkembangan teknologi yang tidak ada habisnya. Menggunakan sosial media memudahkan memberi informasi, memudahkan dalam berkomunikasi, mengekspresikan kreativitas dan ide-idenya yang dimiliki tanpa batas dan waktu, sehingga begitu banyak dampak yang terjadi dengan adanya penggunaan bahasa gaul di sosial media. Dampak positifnya yang pertama, menciptakan kreativitas kepada para generasi muda. Yang kedua, menciptakan suasana lingkungan yang lebih seru. Adapun dampak negatifnya yang pertama, mengakibatkan menurunnya penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Yang kedua, menganggap remeh bahasa Indonesia. Yang ketiga, pudarnya rasa bangga kepada bahasa nasional. Pembahasan yang keempat, faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan bahasa gaul? Bahasa gaul dapat berkembang karena adanya beberapa faktor, seperti sosial media, televisi, dan lingkungan.
ada beberapa faktor lainnya yang berpengaruh terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Antara lain, yang pertama, berkembangnya internet atau jejaring sosial yang tampak sangat signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Yang kedua, peranan media yang mulai menggunakan bahasa gaul. Yang ketiga, dengan membaca media cetak. Dan yang terakhir atau keempat, dengan adanya perkembangan zaman yang harus selalu up to date. Oleh karena adanya beberapa faktor tersebut, bahasa gaul mulai berkembang dengan pesat. Sudah jadi tanggung jawab penuh pemerintah untuk mencegah penampilan dengan bahasa Indonesia yang tidak baik. Yang ketiga, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, bahasa gaul itu sangat dekat dengan bahasa Betawi, yang tidak lain adalah salah satu daerah juga di Indonesia. Antara bahasa Indonesia dan bahasa gaul tentunya lebih modern dan lebih maju bahasa Indonesia. Ini karena bahasa Indonesia merupakan bahasa tingkat nasional yang merupakan gabungan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa gaul mengganggu. Keberadaan bahasa gaul memang mengganggu eksistensi dan menggeser bahasa Indonesia. Bagi mereka yang menggunakan bahasa gaul, merupakan lebih mudah untuk berkomunikasi karena memiliki bahasa yang singkat. Tapi ada juga sebagian orang yang tidak mengerti ketika membaca dari bahasa gaul tersebut. Dan juga dengan adanya sosial media, bahasa gaul menjadi berkembang dengan pesat dengan berjalannya dari waktu ke waktu. Sehingga sekarang banyak yang berkomunikasi memakai bahasa gaul untuk bahasa sehari-hari. Saran, upaya mengatasi tergesernya dan punahnya bahasa Indonesia, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dengan masyarakat Indonesia, antara lain, yang pertama, menanamkan kepahaman dan kecintaan dalam diri terhadap bahasa Indonesia. Yang kedua, mulailah dari diri sendiri untuk sadar bahwa Indonesia adalah identitas bagi bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga, didiklah dari mulai sejak dini untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Yang keempat, dengan adanya peran pemerintah diharap mengawasi dan memperhatikan film-film yang banyak sekali menggunakan bahasa gaul. Yang kelima, peranan orang tua juga sangat penting untuk mengawasi anaknya bermain sosial media. Yang keenam, memperbanyak intensitas sosialisasi kepada siswa atau siswi di sekolah dasar tentang penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.